Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, saya mau tanggapi sebuah video dari TikTok di mana ada seseorang yang mengatakan Abraham tidak ada hubungannya dengan Kristen. Sekali lagi, orang ini mengatakan Abraham tidak ada hubungannya dengan Kristen. Saya ada nonton beberapa video yang dibuat oleh orang ini, dan saya percaya orang ini bukan sungguh-sungguh Kristen, atau dia dari kelompok yang mengajarkan pengajaran yang sesat. Oleh karena itu, kita akan tanggapi pernyataan orang ini yang mengatakan Abraham tidak ada hubungannya dengan Kristen. Kita akan tanggapi berdasarkan ajaran firman Tuhan. Kita saksikan dulu video dari orang ini, apa yang dikatakannya. Jangan pernah mengklaim bahwa Abraham itu orang Israel atau orang Yahudi. Tidak ada dasarnya, tidak ada sejarahnya, tidak ada penjelasannya. Karena Abraham itu bukan orang Israel. Israel terbentuk itu sesudah Abraham dari berapa generasi sampai kepada Yakub. Sehingga dari tadinya Yakub jadi Israel. Yang kedua, bahwa orang Kristen juga tidak ada hubungan dengan Abraham. Karena zaman itu tidak ada agama apapun, tidak ada. Jadi pertanyaan, agama apa sih Abraham? Saya rindu Anda jawab. Abraham ini punya kepercayaan apa pada masa itu? Tolong komen. Oke, kita sudah dengarkan apa yang disampaikan oleh orang ini, dan secara khusus dia sudah mengatakan bahwa jangan klaim bahwa Abraham itu adalah orang Israel. Nah, saya mau tanggapi dulu hal ini. Tidak ada orang Kristen yang percaya bahwa Abraham itu adalah orang Israel. Alkitab juga tidak pernah mengatakan Abraham itu adalah orang Israel. Kenapa? Karena Abraham itu adalah asal mulanya datangnya orang Israel. Abraham dia memiliki anak yaitu Ishak. Ishak itulah anak perjanjian, anak yang diberkati oleh Tuhan, bukan Ismail. Lalu Ishak dia punya dua anak laki-laki yaitu Esau dan Yakub. Yakub itulah anak perjanjian, anak yang diberkati, bukan Esau yang dipilih. Dan Yakub inilah yang disebut sebagai Israel. Kita melihat bagaimana dia memiliki 12 anak laki-laki, dan dari 12 anak laki-laki inilah terbentuklah bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel yang kita ketahui sekarang. Nah, jadi Yakub atau Israel itu adalah keturunan dari Abraham. Otomatis Abraham bukan orang Israel. Jadi seharusnya kita tidak perlu membahas hal itu, dan orang dalam video ini tidak perlu ya seolah-olah ada orang Kristen yang percaya ya Abraham itu adalah orang Israel. Itu tidak ada. Mungkin ada orang ini kurang membaca ataupun kurang mengetahui apa yang dipercaya orang Kristen atau yang diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, yang kedua yang dia katakan adalah bahwa Abraham itu tidak ada hubungannya dengan kekristenan. Kenapa dia mengatakan demikian? Karena dia percaya bahwa pada saat itu tidak punya agama, dan seolah-olah dia mau mengatakan Allah yang disembah oleh Abraham itu beda dengan kekristenan.
Sehingga dia mengambil kesimpulan bahwa Abraham itu ya tidak ada hubungannya dengan kekristenan. Karena dia percaya bahwa Abraham bukan orang Kristen, dan seolah-olah yang disembah oleh Abraham itu beda dengan orang Kristen. Nah, saya mau tanggapi hal ini, apakah Abraham tidak ada hubungannya dengan kekristenan? Ya, saudara-saudara, yang pertama dulu, kita melihat di kitab Matius pasal pertama, ayatnya yang pertama. Di sini firman Tuhan bercerita tentang silsilah dari Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus itu adalah Allah dan dia datang ke dalam dunia, menjelma menjadi seorang manusia. Untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia. Karena yang mau diselamatkan adalah manusia, maka dia harus menjadi seorang manusia. Itu mati di atas kayu salib, menebus dosa-dosa manusia, dan bangkit pada hari yang ketiga. Jadi di sini firman Tuhan diberitahukan bagaimana Tuhan Yesus datang ke dunia menjadi seorang manusia, maka dia tentunya menentukan dia akan lahir dari keturunan siapa. Dan jelas itu dari keturunan Abraham. Karena Abrahamlah yang dipilih, yang diberkati oleh Tuhan, dan di mana Tuhan mengadakan perjanjian kepada Abraham. Jadi kita melihat di Matius pasal 1 ayat 1, di sini dikatakan, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Secara manusia, secara silsilah, di sini kita melihat Tuhan Yesus itu lahir dari keturunan Abraham. Jadi secara biologis, ya, Tuhan Yesus itu memiliki link hubungan dengan Abraham. Karena dia lahir dari keturunan Abraham. Dan kita, orang-orang Kristen, Kristen itu artinya percaya Tuhan Yesus, ikut Tuhan Yesus, dari kata dasar Christ, Kristen. Jadi pengikut Tuhan Yesus. Jadi kita yang adalah pengikut Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan, tentunya kita ada hubungan dengan Abraham dalam hal ini juga. Karena Tuhan kita, juru selamat kita, waktu dia datang ke dunia, dia lahir dari keturunan Abraham. Nah, ini dulu yang pertama. Nah, jelas ya, dari sini kita bisa mengetahui secara tidak langsung kita orang Kristen memiliki hubungan dengan Abraham. Lalu yang kedua, ketika Tuhan Yesus dia melayani, dia ada beberapa kali berbicara tentang Abraham dan tentang Allah Abraham. Nah, salah satunya kalau kita membaca di kitab Lukas. Lukas pasal 20. Lukas pasal 20 ayatnya yang ke 37. Nah, lihat di sini apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ini perkataan Tuhan Yesus. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab di hadapan dia semua orang hidup. Nah, kalau kita melihat Tuhan Yesus, dia mengajarkan tentang kebangkitan orang mati. Misalnya kalau kita membaca di Yohanes pasal 6 ayat 40, Tuhan Yesus mengatakan yang percaya kepadanya, dia akan bangkitkan pada akhir zaman. Jadi ada kebangkitan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dia tidak akan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan mati selama-lamanya, tetapi akan dibangkitkan kembali dan hidup selama-lamanya, sama seperti Tuhan Yesus. Dan kita melihat bagaimana Tuhan Yesus yang pertama, yang sulung bangkit dari antara orang mati. Dan di sini Tuhan Yesus mengatakan
bahwa Allahnya Abraham itulah Allah yang diajarkan, yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Karena Allahnya Abraham adalah Allah orang-orang yang hidup, Allah yang bukan ya kepada orang-orang mati, tetapi Allah orang-orang yang akan bangkit dari kematian dan hidup selama-lamanya. Dan itu sama dengan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Itulah yang disembah oleh Abraham, Ishak, Yakub, Musa, dan para nabi. Di sini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus mengatakan ya, tentang bangkitnya orang-orang mati, ya, tentang kebangkitan orang-orang mati. Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semakmur di mana Tuhan disebut Allah Abraham. Waktu Tuhan mengatakan dia adalah Allahnya Abraham, itulah yang disembah oleh Abraham. Dan nanti juga kepada Ishak, itu juga yang disembah oleh Ishak, dan seterusnya kepada Yakub. Maka itu menunjukkan bahwa Allah yang disembah oleh Abraham ini adalah Allah yang hidup sama seperti yang diajarkan, disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada perbedaannya. Jadi kalau orang dalam video tadi mengatakan tidak ada hubungannya antara Abraham dengan kekristenan karena Abraham belum memiliki agama pada saat itu adalah sebuah kesalahan yang besar. Sebenarnya kalau kita baca sejarah, itu sebelum ya Musa atau pada zaman Abraham sudah ada agama, ya kepercayaan. Agama itu adalah kepercayaan. Ya, ada yang menyembah berhala, ya, ada yang menyembah roh-roh. Nah, itu adalah kepercayaan. Di zaman itu ada Musa juga, ya Abraham juga. Mereka juga punya kepercayaan. Jadi jangan pahami agama itu seperti nama organisasi, bukan. Agama itu berarti kepercayaan. Dia kepada siapa beribadah, kepada siapa dia tunduk ya terhadap hukum-hukumnya. Dan Abraham itu dia percaya beribadah kepada Tuhan Allah, Allah orang hidup ini, Allah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dia juga melakukan kewajiban-kewajibannya, mempersembahkan korban dan lain-lain. Dia melakukan ya hukum-hukum Tuhan. Nah, jadi di sini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus dia berbicara tentang Allahnya Abraham. Kalau seandainya beda, maka Tuhan Yesus mengatakan, oh, apa yang saya sampaikan ini beda dengan Allah yang disembah oleh Abraham. Nah, tetapi kenyataannya itu adalah sama. Allah Abraham adalah Allah orang-orang yang hidup, yang disembah oleh Abraham. Ya. Demikian juga kita orang-orang Kristen. Kita akan bangkit kembali, kita akan hidup selama-lamanya karena kita adalah anak-anak Tuhan yang menyembah Allah yang hidup. Itu sebagai penggenapan ya, bahwa setiap orang yang mengikut Tuhan, dia akan bangkit pada akhir zaman sehingga tetaplah dikatakan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub adalah Allah orang-orang hidup. Nah, jadi jelas dalam hal ini ya. Nah, kalau kita membaca selanjutnya di Lukas Kisah Para Rasul pasal 3 ayatnya yang ke-13. Nah, lihat apa kata firman Tuhan. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Nah, lihat, Allah Abraham, Allah yang disembah oleh Abraham, atau kita mengatakan kepercayaan Abraham, atau kita mengatakan agamanya Abraham. Sekali lagi saya katakan agama itu jangan dimengerti sebagai nama organisasi. Ya, tapi itu adalah berbicara tentang kepercayaan kepada siapa dia beribadah dan kepada siapa dia tunduk ya terhadap hukum-hukum yang dia sembah itu.
Jadi Allah Abraham ini, Allah Ishak, Allah Yakub, itulah Allah yang telah memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Di mana waktu Tuhan Yesus disalibkan untuk menggenapi penebusan bagi dosa-dosa manusia, pada hari yang ketiga dia bangkit kembali, dimuliakan dan diangkat ke surga. Dia tinggal di surga selama-lamanya dan dia pergi ke sana menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi ini adalah Allah yang sama yang kita sembah oleh orang-orang Kristen yang telah membangkitkan Tuhan Yesus, yang telah memuliakan Tuhan Yesus, dan dikatakan bahwa Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Jadi itulah Allah yang sama. Maka tidak bisa kita katakan Abraham tidak ada hubungannya dengan kekristenan. Ya. Atau kita mengatakan karena Abraham ya dia belum memiliki agama atau mungkin kepercayaan beda. Tidak. Agama itu adalah kepercayaan, dan kepercayaan dia yang sembah itu adalah Allah ya, yang juga di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang kita sembah orang Kristen. Ini jelas ada hubungannya kita. Ya. Lalu kita melihat lagi ayat yang ke-22. Bahkan Tuhan Allah yang disembah oleh Abraham ini, ya, dikatakan, bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakan kepadamu. Tuhan Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, Yakub, dan juga Musa dan para nabi, itulah Allah yang telah mengutus anaknya yang tunggal. Di Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan dia mengutus anak yang tunggal ya, untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Itulah yang mengutus ya, Tuhan Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Dan itu sudah dinubuatkan jauh sebelumnya, itu pada zaman Musa. Di Ulangan pasal 18 ayat 18 sampai 19. Atau Tuhan mengatakan akan kubangkitkan bagimu seorang nabi sama seperti Musa dari antara orang Israel. Untuk orang Israel, untuk semua orang yang percaya kepada Tuhan. Banyak orang yang menafsirkan, oh itu nabi yang lain yang mereka percayai. Nah, itu salah sekali ya. Nah, dari sini saja firman Tuhan mengatakan ayat itu tergenapi kepada Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Allah itu yang disembah oleh Abraham, itulah yang mengutus Tuhan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, untuk menyelamatkan kita. Dan itulah yang kita sembah. Jadi jelas kita sama dengan Abraham. Kita ada hubungannya ya dengan Abraham. Jadi salah sekali orang yang dalam video tadi saya katakan dia tidak belajar firman Tuhan. Hanya modal berani dan bisa bicara. Lalu dia dengar banyak hal, dia tidak fokus baca Alkitab, belajar firman Tuhan. Akhirnya gampang mengajarkan hal yang sesat, yang salah. Lalu selanjutnya kalau kita melihat kitab Galatia, nah lihat kitab Galatia pasal 3. Nah, di sini kita akan lebih lihat secara lebih dalam kitab Galatia pasal 3 ayatnya yang ke-6, mulai dari ayat yang ke-6, di sini dikatakan, secara itu juga Abraham percaya kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Abraham itu disebut sebagai bapak orang beriman. Karena dia percaya kepada Tuhan. Percaya waktu Tuhan panggil dia, ya, dan waktu Tuhan memberikan janji kepadanya juga, Abraham percaya. Dan dia dibenarkan karena iman ini. Sehingga dikatakan dia adalah bapak orang beriman. Dan lihat yang ke-7, dikatakan, jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, jadi kita semua yang hidup, yang percaya, yang memiliki iman kepada Tuhan Yesus Kristus, mereka itulah anak-anak Abraham. Mereka itulah anak-anak Abraham.
Jadi kita ini orang Kristen disebut adalah anak-anak Abraham, bukan secara biologis. Secara biologis memang kita tidak ada hubungannya. Ya. Orang Israel lah yang memiliki hubungan dengan Abraham, ya, secara biologis. Tetapi kita disebut sebagai anak-anak Abraham dalam hal iman. Karena Abraham bapak orang beriman dan dia dibenarkan karena iman. Maka kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita juga disebut adalah anak-anak Abraham. Abraham percaya kepada Tuhan, Yahweh atau Yehova. Dan kita percaya Yahweh, Yehova bukanlah satu pribadi. Tapi kita berbicara sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Itulah Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Nah, mengenai hal ini, ya tentunya kita akan bahas dalam video yang lain. Ya, secara rinci untuk membuktikan bahwa Yahweh itu adalah Allah Tritunggal. Banyak sekali bukti-bukti yang kuat. Ya. Nah, jadi kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ya, maka kita disebut sebagai anak-anak Abraham. Jadi ada hubungannya kita dengan Abraham. Ya. Lihat selanjutnya dikatakan, dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Kepada Abraham Tuhan sudah berbicara bahwa melalui Abraham ini nantinya segala bangsa akan mendapatkan berkat. Itu berarti apa? Tuhan menjanjikan ada seseorang nantinya yang dimana dia menebus dosa-dosa manusia. Dan orang-orang yang percaya kepadanya akan memperoleh, ya, anugerah keselamatan, berkat dari Tuhan ini. Dan orang ini lahir dari keturunan Abraham. Jadi Abraham percaya itu bukan berbicara kepada dirinya, berbicara mengenai dirinya sendiri, ya, bahwa yang mendatangkan berkat bagi segala bangsa itu adalah Abraham sendiri, bukan. Tetapi Abraham percaya bahwa Tuhan berjanji akan ada seseorang dari keturunan Abraham yang dimana dia akan menebus dosa-dosa manusia dan kita semua mendapatkan pengampunan hidup dan kekal yang percaya kepada kita semua. Jadi tidak hanya bangsa Israel yang percaya, tetapi kita yang percaya semua, non-Yahudi juga. Asalkan kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita mendapatkan berkat yang dijanjikan kepada Abraham ini. Ya, jadi sudah dijanjikan kepada Abraham. Dan pribadi ini lahir dari keturunan Abraham, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Lihat yang ke-9 dikatakan, jadi mereka yang hidup dari iman, mereka yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Jadi kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita juga sama dengan Abraham. Kita akan sama-sama diberkati. Ya, sama Tuhan, sama seperti Tuhan memberkati Abraham, kita juga diberkati sama seperti Abraham. Nah, jadi jelas sekali ya, kita memiliki hubungan yang dekat sekali dengan Abraham. Lihat ayat yang ke-10. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuk orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Abraham dibenarkan bukan karena melakukan, ya, hukum-hukum Tuhan atau tak sempurna. Karena memang manusia tidak bisa taat dengan sempurna. Ya, tapi dia dibenarkan karena iman. Dan dikatakan ayat yang ke-11, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Lalu ayat yang ke-12 dikatakan, tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Yang Taurat itu kalau kita tidak lakukan satu saja, maka kita dikatakan sudah gagal. Tapi kalau kita melakukan dengan sempurna, barulah kita dikatakan bisa hidup. Tapi masalahnya adalah kita tidak bisa hidup dengan sempurna. Maka otomatis kita tidak dibenarkan oleh hukum Taurat, tapi oleh karena iman. Lihat ayatnya yang ke-13, karena Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib.
Nah, lihat bagaimana Tuhan Yesus menggenapkan anugerah keselamatan ini supaya orang yang hidup dengan iman itu benar-benar yang memperoleh keselamatan hidup yang kekal, yaitu dengan cara dia mati di atas kayu salib. Ya, karena yang gagal melakukan hukum Taurat harus dihukum, maka Tuhan menanggung semuanya supaya kita tidak usah dihukum. Tuhan Yesus menanggungnya. Maka kita yang percaya, kita beroleh hidup yang kekal. Lalu ayat yang ke-14 dikatakan, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita juga memperoleh ya berkat sama seperti Abraham. Nah, jadi saudara-saudara, kesimpulannya begini. Orang ini mengatakan dalam video tadi, kita orang Kristen tidak ada hubungannya dengan Abraham. Itu adalah salah, ya, sebuah ajaran yang salah, bahkan bisa juga sesat. Ya. Tapi kita sudah jelas melihat bahwa kita orang Kristen memiliki hubungan dengan Abraham. Ya, Tuhan kita saja lahir dari keturunan Abraham. Dan Tuhan Yesus menyinggung tentang Allahnya Abraham, Allah orang hidup. Dan kita yang percaya kepada Tuhan Yesus juga akan hidup, akan bangkit kembali dan hidup selamanya. Sehingga tetap ya Allah itu disebut Allah orang-orang yang hidup. Jadi kita menyembah Allah yang sama. Ya, dan kita melihat bagaimana ya berkat janji itu diberikan ya kepada Abraham, dan kita juga terima orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita disebut anak-anak Abraham dalam hal iman. Dan Tuhan inilah yang telah ya memuliakan Tuhan Yesus, ya, dan Tuhan inilah juga yang telah mengutus anaknya yang tunggal Tuhan Yesus untuk menebus dosa-dosa manusia. Jadi kita sama, ada hubungannya, bahkan hubungan yang dekat sekali. Nah, jadi itulah tanggapan berdasarkan ajaran firman Tuhan mengenai video tadi. Ya, jadi kiranya ya, kita bisa mengerti dan kita jangan gampang ya diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran yang salah atau ajaran-ajaran yang sesat. Makanya bagi para pengajar ya, kalau kamu tidak belajar firman Tuhan, jangan pergi mengajar. Ya, ini sembarangan ngomong. Ya, jadi kiranya Tuhan menolong kita dan tetap setia mengikut Tuhan Yesus, setia hidup untuk Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin.